Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang sometimes I stay awake thinking about you. I remember every detail of that day. Ada seseorang yang sampai sulit tidur. Dia sampai insomnia, ya. Lebih tepatnya sih sering kebangun lah dari tidur dia karena kepikiran dengan apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Ya, mungkin pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu sehingga tidur dia aja nggak nyaman, tidur dia aja nggak asik gitu ya, nggak memberikan rehat yang baik bagi tubuh dia gitu ya, sampai-sampai dia tidurnya REM. Tahu tidur REM nggak sih? Kalau anak kesehatan tuh pasti tahu lah ya. Tidur REM tuh ini kayak tidur ayam, jadi tiba-tiba kaget kebangun. Nah, itu tidur REM. Tidur REM. Jadi ini kayak gitu. Jadi kayak kita udah enak tidur, atau kaget kayak kebangun karena jatuh gitu. Tiba-tiba mimpi jatuh dari tangga, terus kan kaget gitu ya. Nah, itu tidur REM. Ya, seperti itu. Ya, intinya tidurnya nggak nyaman lah ya, tidurnya tidak memberikan kenyamanan. Nah, terus abis itu karena kepikiran dengan yang kemarin-kemarin pernah terjadi di antara kamu dengan dia gitu. Jadi kemungkinan saat ini tuh mungkin ada masalah di antara kalian berdua, atau mungkin saat ini bisa jadi juga kalian sudah berpisah ya. Orang yang ambisius ya. Kalau aku lihat sih gini, The Chariot ini gini, bisa jadi kamu memang selama ini tuh ambisius banget, pengen membuat hubungan kalian itu segera ada komitmennya, segera segera melangkah ke hubungan yang lebih serius, pernikahan kah ya, atau paling nggak langgeng deh kayak gitu. Tapi nampaknya situasi hubungan kamu dengan dia itu tidak sejalan gitu ya. Ternyata ya mungkin ada hambatan, atau mungkin ada penolakan, atau gimana deh gitu. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini. Kamu udah ambisius banget, kamu udah optimis banget bakalan bisa menikah sama dia kayak gitu ya, atau punya hubungan sama dia atau pacaran sama dia gitu. Kamu udah ambisius banget, kamu melakukan banyak hal untuk dia agar mendapatkan perhatian dari dia, agar kalian bisa jadian, agar kalian bisa menikah, seperti itu aku lihat di sini. Pokoknya di sini banyaklah hal-hal yang sudah kamu lakukan. Saking ambisiusnya kamu melakukan banyak hal untuk hubungan yang kalian jalan ini bisa berhasil, tapi nampaknya nihil ya, karena sebenarnya hubungan kamu dengan si dia ini memang ada ikut campur dari semesta ya. Walaupun di sini kamu optimis, walaupun kamu di sini penuh dengan ambisius ya, tetap semua andil apakah kamu bisa bersama dia atau tidak di waktu itu harus atas persetujuan semesta gitu loh ya. Jadi kamu disuruh untuk sabar, masih ada loh rencana semesta di hubungan kalian ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi masih ada yang semesta ingin tunjukkan dulu. Bener nggak? Nanti kalau udah ditunjukin nih, dia begini, dia begitu, kamu yakin masih mau sama dia? Nah, kayak gitu loh ya. Bahasa kitanya seperti itu gitu, tapi intinya semesta ini ingin ikut campur di hubungan kalian. Bukan ingin sih, lebih tepatnya ya harus ya, karena ya kalian kan hambanya ya. Jadi ya Tuhan pasti akan menunjukkan gitu loh. Karena ternyata nih ada Two of Cup reverse. Ini orang tukang selingkuh loh, Neng ya. Ini Mas ya, Mas, Neng, siapalah kalian. Ini orang tukang selingkuh, ditunjukin lah ya. Awal-awal ngejalanin hubungan dengan dia ya biasa-biasa aja, karena ya namanya baru-baru ya, baru-baru menjalani hubungan.
adem ayem, manis rasanya, tapi kok tiba-tiba dia kok berubah. Yang tadinya kalau di chat langsung bales, ini kok bisa sampai 2-3 hari bahkan seminggu baru dibales. Atau yang tadinya intim dalam berkomunikasi kok tiba-tiba ngilang komunikasinya. Tiba-tiba kok yang tadinya apa ya, manis gitu ya sama kamu kalau ngomong atau berperilaku, bertindak seperti itu kok ini cuek. Nah, kenapa? Akhirnya ditunjukkan step by step, pelan-pelan ya oleh semesta biar kamu nggak terlalu kaget gitu ya. Ya sebenarnya kaget juga sih, mau pelan-pelan, mau ngebut juga semesta kasih tahu kamu apa yang sebenarnya terjadi ya. Aku lihat di sini kamu kaget juga. Mentalmu di sini dipermainkan ya pokoknya. Mental kamu udah kayak naik roller coaster aku lihat di sini. Ya, tiba-tiba di bawah lagi antang-antang, langsung naik ke atas lagi, kaget lagi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini satu persatu semua terbongkar. Ternyata perubahan yang tiba-tiba terjadi dari dia adalah karena ada pihak lain di antara kamu dengan dia. Dia menghadirkan pihak lain, atau ya kalau kalian di sini sudah pacaran ya, sudah tunangan atau sudah menikah ya. Atau apalah hubungan kalian kemarin, ya dia selingkuh gitulah ya, dia selingkuh. Dah terlukalah hatimu di sini. Akhirnya kamu tahu kan bahwa ini orang begini. Nah, jadi memang biasanya orang yang ambisius itu kayak nggak bisa, cuman sekali digagalin keambisiusannya itu, keambisiannya itu digagalin itu cuman sekali, itu nggak bakalan gampang langsung sadar. Biasanya seperti itu, kayak mungkin mendenial ya, mungkin di awal-awalnya aja kecewa tapi kayak mendenial, itu sekali, tapi terus-terusan ya. Berarti hubungan ini biasanya kalau terjadinya kayak gini tuh biasanya on off sih, datang dan pergi, atau putus nyambung ya. Boleh di sini ini kartu susah ya keluarnya. Oke. Kemudian Page of Cup. Apalagi di sini karakter orang ini atau sifat dari orang ini tuh kan memang pendiam ya. Jadi mungkin jarang gitu kamu dengan dia itu ngobrol, atau jarang gitu dia aktif ngehubungin kamu. Kalau nggak kamu duluan yang ngehubungin, dia mungkin nggak ngehubungin karena memang orangnya pendiam. Nah itu juga yang menjadi kamu berpikir ke dia itu kayak positif aja karena dia pendiam gitu. Mungkin nggak bakalan melakukan hal yang nyeleneh, tapi justru malah orang yang diem-diem itu biasanya menyimpan sesuatu di situ ya. Ya dia memang orangnya pendiam, terus juga sebenarnya orangnya masih pelin plan, bukan masih sih, tapi memang orangnya pelin plan seperti itu ya. Terus itu juga orangnya memang canggungan ya. Ya coba deh kalau dia sama kamu tuh emang leluasa gitu ya kalau ngobrol, enggak kan? Ya karena dia orangnya canggungan kayak gitu. Terus itu juga bahkan di sini, jika kamu menunjukkan kebaikan yang memang dia butuhkan selama ini, baru dia ini bakal merespon kamu dengan baik dan mulai terbuka kepada kamu. Tapi itu secara bertahap. Ya karena orang pendiam itu biasanya banyak menyimpan sesuatu. Ya, jadi dia nggak mau yang dia sudah simpan rapat-rapat kebongkar semua gitu. Ya, entahlah ini sebutannya introvert atau apalah sebutannya. Pokoknya intinya dia ini pendiam. Jadi banyak menyimpan hal-hal itu sendiri gitu loh. Ya, memang sudah begitu karakternya gitu. Bahkan aku melihat juga memang kadang dia ini suka kok nunjukin hal-hal yang tidak dewasa secara emosional ya terhadap kamu. Kadang-kadang tiba-tiba suka emosinya meledak-ledak, tiba-tiba dia menunjukkan rasa tidak aman, tiba-tiba ngerasa ragu gitu ya, banyak merasa ragu kayak gitu. Sehingga mungkin kamu sulit gitu untuk memahami dia, ini orang sebenarnya maunya apa sih? Sebenarnya kenapa sih? Ya, sering kamu bertanya-tanya seperti itu karena orangnya kayak aneh gitu kan. Ya, kalau ada masalah yang ngomong gitu loh. Tapi ya gimana mau ngomong, orangnya pendiam, orang yang memang suka memendam sendiri seperti itu, banyak rahasianya kayak gitu. Jadi ya nggak bisa pemikirannya kayak kamu. Tapi
ketika di sini kamu mulai kecewa, kamu memilih untuk pergi, atau dia yang memang menghindari kamu, atau dia yang memilih untuk pergi dari kamu, nih orang malah kayak kalang kabut sendiri gitu loh. Dia malah sedih ya. Kalau dia berpisah dengan kamu itu dia ngerasa sedih, ngerasa kayak banyak hal-hal yang tertunda dengan kamu. Dia bahkan ngerasa frustasi, dia merasa bahkan kayak orang yang putus cinta banget gitu loh. Paham gak sih? Kayak kehilangan banget gitu. Padahal kan dia sendiri yang aneh ya, karena dia nggak terbuka sama kamu. Tapi ya gimana, ini udah karakter dan kebiasaan gitu. Jadi sulit untuk merubah itu. Nah, tapi kalau dia misalkan kamu sudah cukup kecewa ya, kalian berpisah, atau mungkin dia berpisah karena ya dia punya selingkuhan itu ya, misalnya intinya berpisah dari kamu. Dia orang kecarian kamu, dia orang ngerasa sedih, dia orang ngerasa kesepian seperti itu. Ya kayak orang putus cinta dengan kamu kayak gitu. Tapi nih orang herannya, bahkan mungkin sampai sekarang dia ini masih kayak membatasi diri antara kamu dengan dia. Jadi kayak kamu tuh nggak terlalu banyak tahu tentang dia, kamu nggak terlalu banyak mengenal dia ini siapa, dia ini ngapain, dia ini orangnya apa sih, maunya, pola pikirnya itu gimana, apalagi ya pokoknya serba. Ya kamu sulit gitu untuk memahami dia karena orangnya kayak gitu ya, misterius ya, orangnya kayak misterius gitu. Nah sebenarnya gini, kenapa dia membatasi diri ke kamu agar kamu itu tidak terlalu banyak tahu mengenai dia, itu karena memang ada faktor luar yang mempengaruhi dia ya. Biasanya itu keluarga ya, atau lingkungan teman-teman kah, atau siapa gitu. Atau bisa jadi memang selingkuhannya itu yang mempengaruhi dia. Jadi bisa jadi mungkin keluarganya nggak suka sama kamu, atau nggak menyetujui hubungan kalian, atau teman-temannya nggak nyetujuin, atau bisa jadi memang si pihak ketiga itu, yang si selingkuhannya itu yang mempengaruhi dia agar tidak dekat-dekat dengan kamu, agar hubungan kalian berakhir, agar berkonflik antara kamu dengan dia ya, biar kalian nggak sama-sama lah kayak gitu. Ya, jadi makanya di sini dia itu sering membatasi diri karena gampang terpengaruh orangnya. Aku lihat di sini Seven of Wands. Ya, orang yang gampang terpengaruh seperti itu. Oke, kemudian Temperance Reverse. Selama ini, ya ampun, kamu nggak dihargain ya sama dia. Ya, aku lihat selama ini nggak pernah dihargai. Apa yang pernah kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan, apa yang telah kamu beri, itu kayak nggak dipandang gitu sama dia. Karena dia lebih memprioritaskan hal lain dibandingkan kamu. Sehingga kamu merasa nggak dihormatin, nggak dianggap, nggak di... Ya nggak tahu kamu itu siapa dia. Kayak gitu loh. Ya, banyak sekali gesekan dan ketidaksepakatan yang memang disebabkan oleh ketidakstabilan hubungan, karena ya memang itu pengaruh dari pihak lain itu juga kan. Nah sehingga di sini ya kamu ngerasa nggak dihargai gitu. Terus itu juga karena dia masih memiliki suatu keyakinan bahwa dia lebih harus memperdulikan yang lain dibandingkan kamu, sehingga apa yang selama ini kamu berikan itu nggak berbalas. Ya, kamu nggak dihormati, kamu nggak dianggap, ya, kamu nggak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang pasangan, sehingga sering terjadi perselisihan di hubungan kalian, ya, bahkan mungkin kalian selalu bertengkar dan tidak mau mendengarkan satu sama lain. Alih-alih kalian mau bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah kalian, tapi justru malah di sini kalian justru malah menunjukkan atau menampakkan kayak salah satu memusuhi pasangan gitu. Entah ini kamu kayak memusuhi dia atau dia yang memusuhi kamu. Kayak ada pandangan sinis, kayak merendahkan, nyeleneh, kayak gitu. Ya bisa jadi dia, karena dia udah terpengaruh dari pihak ketiga itu. Jadi kayak memandang kamu itu gitu loh. Paham gak sih apa ya, kayak memandang kamu itu kayak ya kotor, jelek, buruk
ya, buruk ya, karena ya pengaruh dari pihak ketiga itu gitu. Jadi kalau misalkan mandang kamu itu kayak sinis, kayak merendahkan, kayak tidak peduli, ya seperti itulah. Oke, The Magician. Ya, di sini ini kalau The Magician ini kayak gini ya. Ada di antara kalian akhirnya ya setelah berpisah ya, kalian diberikan peluang loh untuk bertemu dengan orang baru. Ya, bahkan orang-orang baru itu juga memang niatnya juga mau memperdalam atau mengenal kalian gitu ya. Aku lihat di sini ingin mengenal kalian, ingin lebih ingin dekat lah gitu dengan kalian. Tapi setelah kamu pun dipisahkan dengan dia gitu ya, di sini aku lihat kamu pun tetap menggunakan logikamu, tetap memanifestasikan dirimu bahwa kamu kuat, kamu mampu hidup tanpa dia, tidak bergantung terhadap dia, berkonsentrasi pada dirimu, ya, memakai logikamu, pakai akalmu, ya. Intinya secara psikis, ya, kamu tetap kuat. Aku lihat di sini, ya, bahkan masih memiliki kemauan keras untuk hidup. Ya, untuk tetap menjalani hidup, untuk melakukan ini itu, bekerja keras, ya. Jadi, aku melihat kan di sini kamu orangnya ambisius ya. Ya, kamu orangnya ambisius banget. Jadi, kamu itu kayak memang diberikan kelebihan dari semesta dengan potensi kamu yang sangat optimistik itu. Kamu itu optimis banget. Sehingga kamu itu kayak The Magician itu menggambarkan tentang kekuatan yang murni, tekad untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan yang memang kamu miliki, atau dengan memanfaatkan potensi yang memang sudah kamu miliki sejak lahir, sejak ya pokoknya dari dulu gitu loh. Dan potensi kamu ini memang cara terbaik bagimu untuk bisa melupakan masa lalu atau apapun yang sudah menyakiti kamu. Jadi kamu itu orang yang gampang, walaupun udah disakiti itu kamu berani untuk bangkit segera gitu loh. Dan membentuk keoptimisan kamu ini memang untuk memenuhi keinginan dan impian-impian kamu. Jadi apapun yang kamu harapkan selain apa yang telah berakhir, ya entah itu karir, keuangan gitu ya, ya bisa kamu capai gitu loh. Oke, percintaan mungkin aku gagal, tapi karir dan keuanganku jangan sampai gagal. Nah, seperti itu. Sehingga kamu wah banget optimis. Ya udah, keoptimisanku yang kemarin tentang percintaan mungkin gagal, tapi cintaku terhadap karir dan keuanganku jangan gagal. Seperti itu. Sehingga kamu berusaha banget. Wah, optimis banget aku lihat di sini. Keren. Ya, jadi aku lihat di sini kamu akan menjadi orang yang selalu terhubung dengan bumi dan alam semesta. Ya, kamu selalu dijaga oleh semesta, tapi kamu juga tidak tidak melambung tinggi, sombong, menghambur-hamburkan uang yang seperti itu, enggak. Ya, aku lihat di sini kamu tetap down to earth. Ya, terus itu juga kamu itu akan memiliki semua keterampilan dan kemampuan untuk menjadi orang yang sukses di dunia ini. Amin. Ya, amin. Intinya kalau udah The Magician tuh, ya magician namanya magician, pesulap. Ya, the magic, pesulap. Jadi apa sih pesulap yang tidak bisa dengan trik-triknya? Tapi trik itu kan trik itu karena kemampuan kan? Ya, entah itu memang belajar sedari kecil atau memang itu udah kemampuan dari lahir, gitu kan? Belajar atau memang sudah kemampuan dari lahir. Tapi biasanya sih belajar ya, belajar dari apa yang pernah terjadi, gitu. Akhirnya kita belajar, oh dulu aku pernah kejadian seperti ini, sama nih sama sekarang. Dulu aku misalkan nyemplung di got, berarti sekarang aku jangan nyemplung di got lagi, kayak gitu. Paham ya? Maaf ya, aku ini kalau ngomong kadang suka kasar kalau ngomong ya. Intinya seperti itu ya. Intinya kamu selaras dengan semesta dan kamu selalu punya sikap yang optimistik. Ya, kamu akan melewati semua pasang surut dalam kehidupanmu. Kamu selalu memiliki konsentrasi yang luar biasa dan selalu memanifestasikan serta fokus yang tepat dan menjadikan kamu ahli dalam kebijaksanaan dan pengetahuan yang akan membuat orang-orang di sekitarmu terkesan,
ya. Juga kamu itu akan hebat dalam usaha kamu, usaha apapun yang kamu lakukan itu akan terlihat hebat ya. Bahkan sukses dan akan memiliki energi yang tinggi untuk melakukan tugas-tugas dalam kehidupanmu atau apapun yang kamu ingin lakukan, kayak penuh dengan power gitu loh, kayak nggak capek-capek gitu ya. Dan apa yang kamu usahakan itu ya membuahkan hasil gitu. Kalau misalkan gini, kan nggak semua orang itu langsung gampang move on dengan orang baru. Walaupun orang baru itu datang, kita belum tentu langsung cepat menerima orang baru. Maka biasanya ya kamu akan lampiaskan kegagalanmu yang kemarin itu ya ke keoptimisan yang di bidang hal lain gitu ya, kayak kerja atau hobi atau apa yang bisa menghilangkan menghilangkan stresmu, mungkin belanja seperti itu ya seperti itulah, nabung atau apa kayak gitu, atau hobi apa kayak gitu. Kamu akan mengalihkan kekecewaanmu pada hal-hal itu seperti itu, atau mungkin ya hanya untuk nonton drakor di rumah seperti itu ya. Jadi The Magician ini hebat kalau udah bangkit, karena memang punya jiwa optimis. Jadi udah The Chariot ini punya sifat yang optimis, ditambah lagi dengan The Magician, udah kamu itu optimis banget. Jadi kita lihat ya, ketika dia menyakiti kamu sebegitu rupanya dan akhirnya kalian berpisah karena dia yang berkelakuan seperti ini, terus dia melihat kamu sosok yang sekarang ya nggak masalah, berpisah, hancur percintaannya, kira-kira apa reaksi dia setelah dia melihat kamu baik-baik saja, kamu sukses-sukses saja, kamu fine ya, walaupun sebenarnya dia nggak tahu aja hatimu hancur berkeping-keping, atau mungkin dia tahu gitu, dia tahu tapi kayak kamu masih tetap bangkit gitu ya. Apa sih yang dia lihat? Apa yang dia rasakan saat ini? Yang pertama adalah di mata dia, kamu ini keras kepala ya. Dibilang kayak gitu ya. Terus di mata dia kamu itu gila kerja ya kamu ini. Terus dia sampai bingung untuk menilai isi hatimu sekarang itu sebenarnya seperti apa sih. Kok udah disakitin, udah ditinggalin, udah dicuekin, tapi kok kamu masih ada energi gitu untuk fokus kerja, nggak sedih-sedihan di rumah aja, nggak meratapi, menyesal, meraung-raung, mengemis-ngemis, kok nggak kayak gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak, keren ya, kok kamu sekarang justru malah menenggelamkan diri dalam pekerjaan, gila kerja lah intinya, terus sekarang cuek, terus itu, tapi kamu bahagia dengan kehidupanmu, terus itu sekarang kamu lebih menutup dirimu, lebih menutup kayak perasaan gitu ya, menutup perasaanmu. Jadi kayak biasanya kamu kalau kamu berinteraksi dengan orang tuh kayak langsung cuap-cuap melampiaskan emosi dan perasaanmu seketika, tapi sekarang kayak enggak gitu, kayak kamu bisa mengontrol, tidak boleh semua orang tahu tentang perasaanmu sebenarnya kayak gitu. Jadi bisa dikontrol siapa aja yang boleh tahu perasaanmu. Jadi ketika dia mantau, kok kamu nggak kayak dulu ya langsung asal jeplak-jeplak kalau ngomong gitu, sekarang kayak lebih bisa ditahan gitu emosinya ya. Terus itu juga ya di mata dia kamu keras kepala banget sih ya. Seharusnya kan sedih ya habis berpisah, tapi ini enggak, terus justru malah kerja keras. Terus itu juga ya kelihatannya hidup kamu baik-baik saja di mata dia. Terus di mata dia, wah gila sih, kenapa kamu punya kamu kenapa punya power, tekad, keberanian, kepercayaan diri sebesar itu sih? Kok bisa gitu? Ya, padahal sebenarnya otakmu ini, wah nih ada singa yang beda warna ya, berarti kan ada dualitas di otak kamu ini ya, sebenarnya bercampur aduk lah intinya ya, mau move on atau enggak gitu kan, marah atau enggak gitu ya. Tapi kok bisa yang kamu tunjukkan adalah keberanianmu, tekadmu, keyakinanmu untuk melihat masa depan aja, melihat yang terbaik untukmu
yaitu apa? Ya udah jalanin hidup, walaupun di otakmu, di hatimu itu hancur lebur, tapi kamu berani gitu untuk melangkah maju ke depan, kayak gitu. Ya jadi menyelaraskan dirimu gitu, biar nggak gila, biar tetap waras kayak gitu. Jadi di mata dia kamu kok tetap waras aja gitu loh. Ya tetap selaras dengan hidupmu, melangkah memandang ke depan. Lihat ini pengendaranya ya, walaupun dia harus mengontrol dua singa yang berbeda ini, tapi mata dia tetap menuju ke depan. Jadi di mata dia kayak kok bisa sih kamu tetap waras saja, tetap ya menjalani hidupmu kayak gitu ya. Terus di mata dia kamu berubah. Ya, aku lihat di sini kamu berubah. Ya dia tahu ya bahwa banyak rasa sakit yang kamu dapatkan. Terus itu juga hubungan kalian kan on off terus ya, tapi selalu ada rasa sakit karena memang ada masalah yang sangat mendarah daging di hubungan kalian ya. Ini tentang perselingkuhan yang selalu dia lakukan. Nah sekarang ketika kamu sudah ketika kamu sudah berpisah dengan dia, loh kok sekarang kamu berubah, beda banget. Yang dulu kamu itu kalau ditinggalin sama dia itu langsung ngechatin dia, ngebom chat banyak banget, atau nelponin dia berulang kali ya, entah sampai berapa puluhan kali, atau menangis meraung VN iya namanya VN ya ya voice note ke dia. Belum lagi di media sosial dia kamu DM-in, kamu retweet, kamu apalah ya, pokoknya dulu kamu sampai ngejar-ngejar. Sekarang kok kamu enggak melakukan itu? Justru malah kamu sekarang lebih menenggelamkan diri pada pekerjaan, sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu tetap kelihatan kuat, mantap, yakin, percaya diri, tegas. Ya, aku lihat di sini. Kemudian itu juga ya kamu berubah secara signifikan, besar-besaran sekarang ya. Yang dulu kamu engge-engge aja, sekarang kelihatan kamu tegas banget, sangar banget gitu ya. Kamu sangat percaya diri banget. Terus kamu cuek banget, tidak peduli lagi dengan dia, nggak bucin-bucin lagi sama dia, seperti itu. Queen of Wands ya, sangat percaya diri. Sekarang kamu percaya diri ya, akibat luka yang telah dia torehkan ke kamu ya. Terus juga di mata dia sekarang kamu nggak terlalu percaya lagi sama banyak orang. Dulu kan kamu semua orang ngomong apa tuh kamu percaya aja, sehingganya kamu yang terluka. Sekarang dia lihat kamu kayak udah percaya diri, terus juga kamu nggak gampang percaya dengan omongan orang-orang gitu ya, aku lihat di sini. Terus itu juga kamu sangat berhati-hati sekali sekarang dalam mengambil suatu tindakan, keputusan atau langkah. Jadi kalau mau mengambil langkah, tindakan atau keputusan itu dipikir-pikir lagi. Kan kalau dulu kan kamu kayak langsung ceplos terus langsung kalau pengen ya jalanin impulsif ya, dulu masih impulsif. Sekarang kayak lebih banyak dalam mengambil suatu langkah itu dipikirin dulu. Sangat hati-hati, jangan sampai melukai orang ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain, seperti itu ya. Sekarang lebih dewasa kelihatannya ya, seperti itu. Dan Wheel of Fortune ya, ini reverse. Jadi apa yang dia rasakan sekarang ketika dia melihat kamu seperti ini sekarang ya, dia ngerasa kayak hubungan percintaan dia itu kayak berantakan ya, entah itu dengan selingkuhannya sekarang kah ya, kok selingkuhan sih ya, pasangan dia sekarang kah, ataupun dengan kamu, dia ngerasa kayak kenapa hubungan aku dengan siapapun berantakan, seperti itu ya. Karena di sini ternyata dia ini masih takut dalam berkomitmen kan. Jadi sebenarnya selama ini dia tuh takut dalam berkomitmen. Jadi ngejalanin hubungan tuh cuman jalanin aja, tapi nggak ada arah tujuan dan nggak ada kepastian. Bahkan mungkin yang dia jalani dengan seseorang, baik itu dengan kamu ataupun dengan siapapun, tuh kayak nggak ada status. Bisa jadi mungkin hanya untuk mengambil keuntungan saja, seperti itu. Ya karena memang sebenarnya dia ini masih takut dalam berkomitmen. Makanya sering terjadi hubungan yang pasang surut, kemudian suka berpindah-pindah ya, suka ke A ke B ke C, dah berapa banyak terserah deh ya, pokoknya belum meyakinkan diri pada satu pasangan aja. Nah yang kemudian dia rasakan ketika dia melihat kamu sekarang kok baik-baik aja gitu ya, bahagia-bahagia aja, dia merasa kayak ada kejatuhan dalam dirinya karena kamu lebih baik darinya gitu loh. Karena sekarang dia melihat kamu kayak lebih baik, sehingga dia ngerasa kayak alasan kamu bahagia ini menjadi alasan titik balik kejatuhan dia. Jadi kayak senjata makan tuan gitu loh.
ya. Dia dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik sehingga menyakiti kamu. Sekarang ketika kamu sudah berpisah dengan dia, kamu lebih baik dari dia keadaannya, ya itu kayak menjadi alasan dia, ya ampun gua gagal membuat lo hancur gitu loh. Ya mungkin pemikirannya nggak sejahat itu, tapi dia ngerasa kayak, gila sih kamu udah sesakit itu kemarin tapi kok kamu baik-baik saja. Jadi dia ngerasa kayak, apa gue yang salah ya, kok kamu bahagia-bahagia aja sekarang gitu, kamu nggak merasa meratapi, kamu nggak merasa terluka, kamu nggak menyesali. Jadi berpikir lagi dia, jangan-jangan gua memang yang salah, ini adanya kayak ini di gua gitu, gua yang kayaknya membuat keputusan yang bodoh kayak gitu. Sehingga saat ini dia kayak mulai berpikir, mencoba memikirkan membuat keputusan yang adil. Dia harus gimana bagusnya untuk keadaan sekarang, ya. Apakah tetap lanjut sama selingkuhannya atau mau kembali lagi sama kamu, karena di sini ada Two of Swords. Saat ini dia bimbang, ya. Dan menurut dia berpikir bahwa saat ini perpisahan yang terjadi di antara kalian adalah hanya sebuah jeda. Jadi nggak benar-benar berakhir gitu. Karena ya dia ngeliat sekarang kamu ditinggalin oleh dia kok malah kamu bahagia gitu loh. Jadi ya ada ada energi kayaknya bener ada di kamu deh kayak gitu. Terus dia ngeliat juga kamu orangnya power gitu loh. Mau masalah segede apa juga kamu tetap optimis, kamu tetap bangkit gitu. Mentalmu itu udah sekuat baja gitu loh. Titanium mungkin ya kalau aku lihat gitu. Ya udah sekuat titanium kayaknya gitu. Jadi titanium sama baja kuatan mana sih? Nanti ya aku cari di Google. Intinya kuat gitulah ya, kuat banget gitu. Terus itu jadi dia ngerasa bimbang nih, aduh ini benar nih kayaknya, seharusnya aku tidak memilih selingkuhanku, tapi seharusnya aku memilih kamu. Jadi dia mikir, makanya sampai tidur aja tuh nggak tenang ya. Tiba-tiba bangun, tidur lagi baru aja lep gitu ya, mejem matanya, tapi tiba-tiba kaget kebangun, terus kepikiran lagi sama kamu gitu ya, tidurnya tidak tenang seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Jadi silahkan ya kalian setelah mendengar ini persiapkan diri, karena nih orang bakalan mau datang lagi kayaknya. Ini orang mulai bimbang dengan keputusan dia yang mengkhianati kamu. Entah siapa deh di sini yang memilih untuk pergi duluan atau berpisah, tapi intinya ketika dia melihat kamu sekarang baik-baik saja, karir bagus, keuangan bagus, penuh dengan keoptimisan, penuh dengan kepercayaan diri, sekarang kamu lebih berhati-hati, lebih dewasa, dan kamu sudah berubah. Ini orang kayak mulai goyah, pengen datang kayaknya sih ya, pengen datang lagi gitu. Tapi kayaknya butuh waktu, karena di sini dia masih Two of Swords ya, masih bimbang seperti itu. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Chariot nih. Chariot ada 2, ini kuat banget, berarti ada ada Sagittarius ya, ada Sagittarius, kemudian ada Scorpio. Kedua belas zodiak ada semua ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini bulan-bulan ada hubungannya antara kamu dengan dia, entah bulan apa ini, bulan lahir kah, bulan berakhirnya hubungan kalian kah, bulan pertama kali kalian ketemuan kah, entah apa ya. Ada April, Oktober, Mei, November, Agustus, Februari, Desember, September, Mei. Maret, bukan Mei ya, Maret sama Januari. Terus sionya bisa sio kamu atau sio kalian, sio kamu atau sio dia, atau memang sio kalian berdua ada di sini. Disituasikan saja. Ayam, kuda, anjing, kerbau, naga, monyet, ular, kambing, kelinci dan babi. Kemudian angka ini juga ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. 16, 35, 7, 12, 6, 2, 9, 31, 22, 18, 20, 3,
10, 8, 27, 19, 14, 1, 26, 11, 21, 13, 28, 15, 29, 24, 23. Alfabet ini apapun lah yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, mau inisial nama kah, nama lengkap kah, nama panggilan, atau apapun ya. Yang terpenting adalah ingat ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ada Y, N, V, D, P, R, Z, J, U, O, F, E, T, I, H, X, K, S, L, B, M, Q, A, G, dan W. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.